Halo Anya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik. Kemarin libur ya? iya, Hari ini libur juga nggak? enggak, Nggak. Masuk seperti biasa. iya, Oh, oke. Tapi besok libur kan? iya. Mantap. Hmm, Anya ingat nggak terakhir kita belajar apa? Terakhir kita belajar inheritance. Yang itu yang mewarisi-mewarisi itu. Nah, hari ini nanti kita akan kenalan sama package gitu. Dia modul gitu bentuknya hanya dia itu khusus untuk bikin game di Python gitu. Jadi nanti bikin gamenya bisa lebih mudah kalau pakai modul itu gitu. Kalian langsung share screen aja ya. Wait, wait. Oh, iya. Udah kelihatan belum ya? Belum? Oke. Kalau sekarang udah. Oke. Slide share dulu. Nah, ini dia. Nah, ini dia untuk creating game using Pygame the basic. Kita udah masuk ke modul ke-6. Lesson yang pertama, creating games. Jadi, Pro Team has decided to develop several interactive games as its own commercial projects. Let's take a look at to our future term of reference, the retro game Arkanoid. Jadi kita mau bikin game Arkanoid ini. Kayak game ini ya, macam-macam ya. Pasti Anya udah pernah kan lihat game kayak gini kan. Nah, itu game kayak gini dulu untuk basic awalnya. Apa yang kita butuhkan? Pertama, kita perlu fill the background with color or pictures. Kalau dari contohnya sih colornya blue turquoise gini ya. Lalu the ability to control the sprites using the keyboard. Jadi nanti kalau panah kanan ditekan, si ininya barnya bisa geser ke kanan. Lalu kalau panah kiri dia ke kiri kayak gitu. Lalu the presence of objects, ada monster sprite-nya, ball sama platformnya yang bar tadi. Lalu terakhir playernya akan lose if the ball ends up behind the platform. Jadi misal dia ada di bawahnya platform, maka dia kalah. Seperti itu. Pertama, untuk fill the background, kita akan downloading the files and working with them. Lalu untuk keyboardnya, kita udah pernah ya, kemarin ya, on key ya. Pakai yang on key, handling keyboard. Nah, kalau yang ini kita perlu detect collision-nya. Ada nggak yang bersentuhan gitu. Karena kalau ada yang bersentuhan, si bola sama si arkanoidnya kan berarti ada yang lepas. Kayak gitu. Ada yang hilang arkanoidnya. Seperti itu. Lalu, oh wait, kok nggak mau geser? Nah, lalu almost all of the objects are different size. Itu nanti kita atur juga. Nah, kalau turtle kan same size ya. Ukurannya sama kan semua turtle itu. Terus nggak assign by picture. Jadi kalau turtle kan biasanya kita ada titik gitu kan, lingkaran bentuk gitu. Dia nggak bisa diganti sebuah gambar. Nah, oleh karena itu ada special library namanya Pygame. Dia khusus untuk creating game.
Nah, dengan pengetahuan kita bisa bikin game pakai si ini, PyGame-nya. Coba. Nah, ini dia. First order. Gamenya. What language is spoken in France? Nah, ini dia. When you ini untuk term of reference-nya, requirement-nya. Pertama, ketika dia mulai, ada question, ada answer juga. Nah, kalau udah, ini kayak Q&A biasa gitu. Kalau udah baru ke gamenya. Oke, nah ini dia. Udah pernah dengar belum sebelumnya, Anya? Kalau Pi game-nya sendiri? Belum pernah dengar. Oke, Pi game itu kayak tadi ya, untuk create game. Di dalamnya ada modul-modul yang bisa digunakan untuk handling events-nya. Misal, di awal tuh bolanya di mana? Gitu. Terus kalau kita tekan panah kanan, maka apa yang terjadi? Kayak gitu, event-event yang ada. Lalu eksternal eventnya juga. Misal tiba-tiba kita close. Terus kita mulai lagi. Mulai laginya kayak gimana? Mulai ulang kah? Gitu-gitu. Lalu configuring game timers. Gamenya ada waktunya apa enggak? Kayak gitu. Kalau ada waktunya berarti nanti kita kasih waktunya berapa, hitung mundurnya berapa. Lalu interface-nya juga sound effect, etc. Lalu, nah, pertamanya tentu saja kita import ya, import PyGame-nya. Wait, wait. Nah, nanti di dalamnya akan kita kasih ininya dulu. Q&A, wait, sebentar. Nah, ini ada kotak yang ada teksnya, lalu ada scene-nya di sini. Nah, game loop sendiri adalah a cycle where the following things happen at each stage. Jadi, nah ini tuh bisa ganti-ganti gitu, hanya ininya apa namanya? eh Apa yang muncul itu bisa kita atur. Yang mana harus muncul, yang mana harus dikeluarin atau disembunyiin kayak gitu. Kalau di question and answer sendiri, nah kita harus yang pertama updating the scene to display change. Jadi kalau ada perubahan kita harus tahu. Lalu ini keyboard kan, pakai keyboard ini biasanya ditekan panah kanan maka dia ganti gitu, atau dengan spasi dia ganti. Lalu untuk switch frames-nya juga. Pertama yang kita lakukan nanti adalah create template-nya dulu, background-nya, terus ukurannya. Nah, makanya ini pygame.init. Nah, berarti semua yang ada di pygame itu dibuat available gitu, bisa dipakai. Kemana ya Anyanya? Halo Anya? Oh, oke. Lalu untuk yang kedua ini untuk window sama dengan pygame display set mode. Ini untuk tahu panjang dan lebarnya. Bisa kotak, biasanya nih kotak nih kalau yang ini contohnya. Lalu ada window fill. Nah, ini untuk backgroundnya, fill colornya. Nah, kalau mau set si warnanya itu biasanya pakainya, nah ini pakai RGB red, green, blue. Rednya berapa, greennya berapa, blue-nya nah kayak gini. Red, green, blue-nya. Gitu. Nah, ini sama. Nah, untuk game loop-nya baru kita, nah ini clock tick ini untuk waktunya, ini tadi udah, ini juga. Nah, ini untuk update selalu, maka pygame titik display titik update. Untuk update terus konten yang ada, misal ada yang perlu dihilangin atau ada yang perlu dimunculin. Nah, ini untuk bikin timernya. Lalu kalau yang ini refresh-nya tuh 40 fps. Ini untuk gambarnya aja. Nah, ini game loop-nya di sini nih. Hubungannya sama update-nya, sama frame-nya juga. Kayak gitu. Nah, kalau ini bikin
rectangle rectangle with a label. Nah, kalau rectangle-nya pakainya rect sama dengan pygame titik rect juga xy. Ini untuk letaknya, width and height ini untuk panjang dan lebarnya. Gitu. Lalu ini ada untuk menggambarnya. Yang pertama ada draw rectangle-nya MW, nama Windows-nya. Lalu fill color-nya, warnanya apa, dan rectangle yang dari sini tadi. Ini juga ini di render untuk dimunculin, untuk dibikin questionnya. Lalu ini juga untuk font satunya. Font titik font. Jadi fontnya ada dua nih. Yang F-nya kecil sama yang F-nya besar. Lalu nun, koma, 70. Ini untuk size-nya. Ini tadi warnanya, terus true, dan teks. Ini untuk munculnya. Nah, ini untuk mw.list. Ini untuk memunculkan questionnya di titik X dan Y tertentu. Nah, nanti kita coba satu-satu ya untuk teks areanya juga. Nah, ini untuk parameternya XY, panjang, lebar, colornya. Lalu ada juga fontnya dan render teksnya apa di sini, dikasih teksnya. Gitu. Lalu nanti teksnya akan muncul tergantung sama koordinatnya. Tapi biasanya eh, dia akan geser dikit gitu. Lalu, nah itu dulu. Kita bikin yang question answer-nya dulu aja. Oh, nggak kebaca jatuhnya gitu. Sebentar. Ambil. Oh iya, silakan silakan.
Oke, sudah? Oke. Kalau gitu, itu dulu aja. Kita bikin task yang pertamanya dulu. Kalian akan stop share. Wait ya. Nah, oke. Hanya boleh share screen. Nih, untuk yang ini. Kita sebentar. Oh ya, boleh. Hmm. Oke. Oke. Maaf ya tadi not responding gitu. Ini masih belum bisa dibuka juga. Wait ya. Halo, oh tes tes. Oh oke, kedengeran kan ya suaranya ya? Oke, sebentar. Tapi kalian belum bisa denger ini, belum bisa lihat share screen-nya. Kok dia masih hitam gitu ya? Oke, boleh. Diulang. Nah, oke, ini baru nih. Mm-mm. Pertama kita connect ke tuh Pygame Library dulu ya, Nya ya. Gimana tadi caranya? Masih inget? Hah? Betul. Pygame namanya. Mm-mm. Hmm. Nah, oke. Habis gitu apa tuh tadi dia? Define the game area. Oke, kita define ininya, areanya. Namanya dinamain MW aja. Atau kalau maunya namain lainnya boleh. Window tuh win gitu juga boleh. Bebas aja. Mm-mm. Sama dengan Pygame. Nah, ini kayak yang tadi. Pygame titik display. Mm-mm. Titik set underscore mode gitu. Ini untuk membuat ininya window windownya set underscore mode. Oh gini gini. Tadi kan apa nih win ya.
kayak gini hanya. Nah, set underscore mode gitu. Mm-mm. Nah, terus oh, bentar. Oke, yang bawahnya baru dikasih. Nah, ini backnya hanya ganti aja ya. Yang fill-nya tetap, win titik fill tetap. Cuman backnya boleh banget diganti ini aja. Nah, backnya diganti ini aja. Untuk bikin dia warnanya seperti itu. Nah, ini untuk red, green, sama blue-nya. Gitu. Mm-mm. Oke, ini tadi udah any color. You can make it white. Tadi kita udah make it. Tadi nggak make it white ya, kayaknya black itu. Nggak masalah. Lalu turn on the text function. Create a font and to caption on the screen. Gitu. Pertama-tama text functionnya dulu ya. Text functionnya itu mirip sama kayak yang tadi. Terus digabung sama yang kemarin Anya pernah belajar. Dikasih teksnya dulu. Teks area untuk si ininya dibikin kelas. Kasih kayak gini. Nah, ini untuk tentukan. Jadi nanti teksnya kayak gimana? X-nya, Y-nya, lalu panjang lebarnya, colornya, gitu. Mm-mm. Oke, nah habis def, oh kasih titik dua ya. Setelah non, itu kan kasih kurung tutup, terus kasih titik dua. Titik dua baru di enter. Nah, jadinya ada indentasinya. Setelah itu, hanya kasih ini untuk bikin ininya, perseginya, dan bikin untuk warna perseginya dulu. Nah, ini. Miss, Ya, izin ke toilet bentar. oke, silakan.
Halo? Sudahkah? Oke, boleh. Oops, boleh langsung aja dilanjutnya untuk yang bikin rectangle-nya. Nah, oke. Lalu next. Apa tadi? Oh, masih untuk teks ya. Untuk munculinnya. Sekarang kita kasih dev. Ini kan tadi baru propertiesnya aja ya, dev initnya. Sekarang untuk si dev yang sesungguhnya. Yang isinya adalah ininya. Nah, metodenya. Nah, ini dia yang pertama. Metodenya yang pertama. Nah, ini sejajar sama dev yang ini, devnya. Devnya sejajar sama dev yang atasnya. Betul? Nah, ini untuk rendernya, teksnya jadinya apa itu di sini. Oke,
Ini yang untuk eh, placement dari teksnya, terus font size-nya gitu. Kalau untuk dua-duanya, jadi ada rectangle dan juga si ininya, kata-katanya, makanya yang dev baru lagi gitu untuk draw-nya. Nah, terus. Nah, nanti MW-nya diganti wind aja. Nah, boleh diganti wind. Yang ini juga nanti. Shift X itu ada problem. Oh, belum. Oke. Ini udah, lalu kita masuk ke membuat si cards-nya. Kalau yang ini, cards yang ini itu dia nggak masuk ke kelas, jadi dia sendiri, jadi nggak ada indentasi sama sekali. Jadi dari ujung banget A-nya. Mm-mm. Ini sama kayak yang kelas kemarin, jadi yang di dalam ini itu ditulisnya sesuai sama yang di teks area. Gitu. Ada X-nya, Y-nya, width-nya, height-nya, lalu color-nya juga.
Question itu yang questionnya, lalu answer yang answernya. Oh, di Ctrl Z. Ctrl Z. Oh, emang dihilangin kah? Kalau yang dua ini, question card sama answer card ini, dia cuma bikin berdasarkan dari kelasnya aja. Jadi dia kayak bikin baru gitu, tulisan berdasarkan dengan kelas yang ada. Lalu ini terakhirnya. Nah, dikit aja. While satu tuh namanya true ya. While true. Nah, kasih quest card, titik draw. 10 10 tuh XY-nya. Gitu. Boleh coba di enter. Nah, while 1. 10,10 dikasih kurung. Lalu ada ends underscore card, titik draw. Lalu dikasih, nah, game titik display titik update. Dan kalau ketiknya 4. Nah, ini untuk frame per secondnya. Oke, coba di run aja. Ditutup di sini terus di run. Oh, di sininya dulu ditutup. Di sebelah sini. Sebelah sininya hanya.
Oke, Dev ini. Oh, ini tuh underscore-nya 2 kali ya. Di depannya 2, di belakangnya juga 2. Itu kan masih 1, coba ditambahin lagi. Coba di run. Coba langsung aja di run. Oh, Dev. Oh, Dev sama initnya dikasih spasi. Dev spasi underscore underscore gitu. Habis Dev, spasi. Nah, coba di run lagi. Modul objek import pygame. Oh, ini di enter dulu. Kasih ini. Kasih ini hanya. Kelihatan nggak ya? Nah, kasih itu dulu, terus di run. Itu aja. Harusnya sih saya sisanya oke sih. Oh, di atasnya line 2, line 2. Line 2 ini udah benar. Line 2 dikasih kayak gini. Ini untuk activate semua modulnya. Oh, black. Text color sama dengan black. Oh, blacknya harusnya didefinisiin ini. Ada lagi? Oh iya, light blue-nya juga. Oke, aman aja. Dikasih ini harusnya atasnya. Width-nya kok nggak di-tag dia? Oh, harusnya bener kok. Udah nggak masalah, ini dulu aja. Betul, recognize no attribute left. Dan left kah di situ? Oke, nggak masalah. Ini nanti aja. Nanti aja kita lanjutin. Nanti hanya tambahin ini aja. Nah, tinggal tambahin itu aja. Itu nanti Kalis kirim juga. Ini dia centang-centangan dulu aja. Ini nggak masalah ininya. Tinggal dikit-dikit aja. Dicentang dulu aja nya di sebelah kanan sini. Itu nanti errornya kita list bareng-bareng aja. Di run bawahnya juga disubmit dulu aja. Oke, nggak masalah kalau tinggal ininya. Apa namanya? Untuk si error-errornya aja. Kita kita wrap up dulu aja. Hari ini belajar apa aja Anya? Pygame. Pygame. Pygame itu modulnya khusus untuk membuat Game. game tentu saja. Tadi ada display, ada bikin Windows-nya. Ada nggak bagian yang Anya nggak ngerti nih buat apa ya gitu? Enggak. Nggak. Udah aman semuanya ya. Oke. Nanti sisanya boleh dilanjutkan di rumah kalau ada waktu luang untuk error-errornya nggak masalah nanti kita list aja. Karena tadi tinggal kayak kurang variabel gitu-gitu aja. Bukan yang gimana-gimana gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, kalau gitu terima kasih ya Anya sudah belajar baik hari ini. Kita ketemu lagi di Jumat depan. Thank you Anya. Bye. Kasih. Sama-sama.